sungai yang mengalir, guys. Indah sekali pagi hari, cuci mata, hati dan pikiran menjadi tenang, damai, guys. Seperti dia punya masalah. Padahal hidup ini kita pasti punya masalah kan, guys. Bicara mengenai masalah, guys, pernahkah Anda mendapati atau mempunyai seseorang teman yang dimana selalu ngikutin Anda kemanapun Anda pergi? Karena apa? Ya, karena dia tidak percaya diri kalau sendirian, dia tidak mandiri, dan dia tidak punya banyak teman. Nah, akhirnya dia selalu mengikuti kemana kita pergi, selalu ingin diajak, selalu memaksa. Dia selalu harus diikutkan dalam setiap acara kita. Bahkan sampai kita punya acara pribadi saja, dia juga mau ikut-ikutan, guys. Nah, kalau sudah begitu, satu sisi kita merasa tidak enak kan, guys. Dia teman baik kita. Kasihan juga ya kalau dia sendirian karena dia tidak punya banyak teman. Namun, satu sisi, coba, akhirnya kita kemana-mana tidak bisa punya kehidupan pribadi sendiri kan, guys. Karena dia selalu ngikutin kemana kita pergi. Nah, guys, bicara mengenai hal tersebut, tentunya akan menjadi suatu dilema bagi diri kita. Sebagai manusia yang baik hati, kita tidak mungkin meninggalkannya dia sendirian. Namun guys, satu hal yang harus patut kita ketahui, sesungguhnya kalau kita terus berbaik hati, mengikuti apa yang dia inginkan, selalu menemani dia, selalu mengajak dia, baik dalam kehidupan pribadi kita, tahukah Anda guys, sesungguhnya itu adalah hal yang tidak positif untuk diri teman kita tersebut, guys. Maksud hati kita mau berbaik hati, tapi sesungguhnya justru kita menghancurkannya secara pelan-pelan, guys. Kenapa? Karena apa? Kita tidak membuat dia menyadari kesalahannya, kekeliruannya, kelemahannya. Nah, kalau sudah begitu guys, sampai kapanpun teman kita itu pasti tidak akan bisa mandiri, pasti tidak akan punya banyak teman karena tidak terbiasa bersosialisasi, tidak terbiasa berinteraksi. Dan satu hal yang harus juga kita ketahui guys, biasanya kalau ada seseorang yang tidak punya banyak teman, yang selalu ingin ngikutin kita kemana kita pergi, yang sering kali terjadi adalah teman kita tersebut pasti mempunyai suatu sifat, sikap, karakter yang tidak baik, sehingga tidak mudah untuk diterima oleh lingkungan manapun juga. Bisa jadi dari cara berbicaranya, sikapnya, sifatnya, dan biasanya sih pasti egois. Karena apa? Karena keinginannya selalu ingin dituruti oleh kita. Nah guys, hal itulah yang saya sampaikan adalah sesungguhnya kita tidak mengajari, menginformasikan, atau mengingatkan teman kita itu akan hal buruk yang terjadi dalam sifat karakter dia tersebut. Bayangkan guys, suatu hari pasti dia akan sendiri kan guys. Suatu hari bisa jadi dia akan berkeluarga kan guys. Bayangkan saja apa yang terjadi di dalam hubungan dengan pasangannya, apa yang terjadi hubungan interaksi dengan lingkungannya di tempat yang lain. Karena bisa jadi suatu hari dia tidak bersama kita lagi. Mungkin dia pindah kota, bisa jadi, atau kita yang sudah mempunyai suatu hubungan yang jenjang ke arah pernikahan misalkan. Tentunya tidak mungkin dong teman kita akan terus-terusan ikutan kita. Nah untuk itu guys, yuk, budaya tega yang positif inilah yang harus kita perlakukan kepada orang lain yang mempunyai sifat tidak mandiri, tidak percaya diri, atau mempunyai sifat dan karakter yang tidak baik. Satu hal yang patut juga harus kita ketahui guys, janganlah biasakan kita membicarakan kekurangannya dia di belakangnya dia. Karena tidak enak hati dengan dia, takut dia marah, khawatir dia tersinggung. Ya iyalah guys, pasti dia sudah mempunyai satu sifat karakter yang mudah tersinggung, egois, pasti mau menangnya sendiri.
Karena apa? Karena kita membiasakannya selalu mengikuti apa yang dia inginkan. Kita tidak terbiasa untuk berbicara di depan, mengutarakan ketidaksukaan kita atau keinginan kita untuk mempunyai suatu waktu yang privacy, waktu untuk kita sendiri. Oke guys, yuk. Kalau Anda, kita semua ingin berbuat kebaikan bagi sesama, bagi orang yang kita kasihi, alangkah baiknya kalau kita menyadarinya, mengingatkannya dari sekarang guys. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik dari sekarang, sehingga akhirnya dia akan bisa merubah diri orang itu atau diri dia tersebut, diri teman kita tersebut guys. Memang pasti di awal dia bisa jadi tersinggung, dia bisa jadi sakit hati, dia bisa jadi kecewa, dia marah kepada kita dan menganggap kita tidak mau berteman dengannya lagi. Tapi itulah proses guys, wajar saja karena dia belum paham bahwa sesungguhnya kita mempunyai suatu niat kebaikan untuk dirinya. Oke guys, yuk jangan sampai akhirnya budaya sungkan itu membuat Anda sendiri yang rugi, Anda sendiri yang susah, Anda sendiri yang kecewa. Ingat guys, setiap kesulitan, setiap kesusahan, kitalah yang harus menanggung sendiri resikonya, bukan? Oke? Yuk. Budaya sungkan dihilangkan untuk hal yang positif seperti tadi. Budaya tega dibiasakan untuk hal yang positif. Yang penting bagaimana cara kita membicarakannya. Oke guys, setiap kebaikan pasti melalui suatu proses dan pasti ada masalah di awal-awalnya. Karena orang lain belum tahu maksud niat baik kita. Oke guys, dicoba ya. Jangan sampai nanti pasangan Anda menghindar dari diri Anda gara-gara ada teman Anda yang terus ngikutin Anda. Oke? Have a nice day. Dicoba ya guys, untuk kebaikan kita bersama. Bye.